komitmen kami dan spirit kami tidak hanya terbatas pada ruang persidangan, tapi itu juga memikirkan bagaimana sebenarnya implementasinya di lapangan. Selamat pagi rekan-rekan media yang kami hormati. Pada pagi hari ini di Kabupaten Sumedang kita meresmikan Rumah Aman Simpati Adiaksa. Nah, ini suatu hal inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kajati melalui Kajari, demikian juga dengan Bapak Bupati Sumedang. Yang pertama tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan. Ini luar biasa inovasinya. Yang pertama kami melihat komitmen, ya, sinergi, kolaborasi yang dilakukan dari aparat penegak hukum, dari Kejaksaan Tinggi dengan pemerintah daerah untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak. Yang kedua, kami melihat yang tentunya bisa menjadi inspirasi di daerah lain untuk memetakan bangunan-bangunan yang peruntukannya prioritas yang emergensi dibutuhkan. Kalau kita melihat belakangan ini kan kekerasan, pelaporan kekerasan, kalau saya bicara meningkatnya kasus yang terungkap, pelaporan kekerasan sudah mulai meningkat. Ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Yang artinya apa? Ketika mereka melapor, kasus mereka akan ditangani dengan baik. Dan inilah tentunya komitmen kita, ya Pak Kajati, bahwa kapanpun, dimanapun, siapapun pelakunya, kasus itu akan ditangani secara cepat dan tuntas. Kemudian juga kalau kita bicara masalah kasus kekerasan, tidak terlepas hulunya. Kita tidak hanya berbicara hilirnya, hulunya pencegahan menjadi penting. Nah, bagaimana komitmen Bapak Bupati untuk melalui kebijakan-kebijakannya untuk melindungi perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sumedang ini. Sekali lagi terima kasih tentu untuk peluncuran Rumah Aman Simpati Adiaksa ini, yang artinya Rumah Aman Simpati Adiaksa Jatinangor, yang artinya Jatinangor itu jangan tinggalkan nasib anak dan korban. Ini suatu ide yang luar biasa. Terima kasih Pak Kajati, terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi dipandang sebagai selebrasi semata, tapi bagaimana ke depan follow up-nya betul-betul memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban. Dan konsep yang dibangun ini juga kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Konsep yang dibangun di Rumah Aman ini adalah konsep yang komprehensif. Ya, tidak hanya mereka merasa aman di sini, tapi juga pendampingan secara psikososial itu adalah pendampingan yang dilakukan untuk memberikan pelatihan-pelatihan tentu sesuai dengan
apa yang menjadi bakat dan keinginan daripada para penyintas atau korban ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Bupati, Pak Kajati, kalau ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Bu Menteri, Pak Bupati, teman-teman media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita cukup bersyukur, harus banyak bersyukur, karena pada hari ini pula lah kita bisa menunjukkan bagaimana spirit yang kami bangun, komitmen yang kami sampaikan tidak hanya terbatas di ruang-ruang persidangan. Saya ulang ya, komitmen kami dan spirit kami tidak hanya terbatas pada ruang persidangan, tapi itu juga memikirkan bagaimana sebenarnya implementasinya di lapangan, termasuk memikirkan bagaimana anak-anak dan korban perempuan yang menjadi korban kejahatan itu terjamin masa depan dan kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, konsepsi dari Rumah Aman Simpati Adiaksa yang mengusung tema Jatinangor, jangan tinggalkan nasib anak-anak dan korban, itu menjadi suatu kebutuhan kita bersama, menunjukkan bahwa negara hadir dalam rangka seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa ini, termasuk pada anak dan korban ini. Itu yang kami sampaikan. Tentu ini menjadi satu momentum ya. Akan kami torkan nanti di daerah lain, di tempat-tempat lain, konsep-konsep model seperti ini yang mengusung tema kolaborasi, sinergi dengan berbagai sektor terkait. Tidak hanya dengan pemerintahan, tapi ini Kementerian PPA, pemerintah daerah, tapi juga mengajak unsur yang lain, BUMN, BUMD untuk ikut berpartisipasi ya dalam konteks ini. Sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama, menjadi komit bersama, menjadi kemudian daripada kesamaan pola pikir dan sikap dan integritas bersama. Terima kasih. Bu Menteri. Terima kasih. Hari ini saya sangat bersyukur kolaborasi antara Pemda Sumedang dengan Kejati Jawa Barat dan Kejari dalam rangka launching Rumah Aman Simpati Adiaksa Jatinangor langsung diresmikan oleh Ibu Menteri, dan tentunya jadi motivasi kami untuk terus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Singkat saja, pertama, anak-anak adalah masa depan bangsa kita. Anak-anak adalah aset bangsa kita. Hak-haknya wajib kita lindungi. Hak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan memiliki masa depan. Dan sekarang banyak sekali kekerasan pada anak. Untuk itulah pemerintah hadir bersama-sama dengan masyarakat, dengan seluruh komponen Pentahelix untuk memberikan rasa aman, nyaman, bahagia pada anak. Salah satunya dengan Rumah Aman ini, bagaimana menjadi sebuah pusat rehabilitasi untuk menampung, melindungi, dan juga memulihkan anak, baik secara psikologis, bagaimana bisa diatasi traumanya, dan bisa ditingkatkan rasa kepercayaan dirinya, sehingga bisa terus berinteraksi tengah-tengah lingkungannya dan bisa tetap menggapai masa depannya. Itu intinya dari Rumah Simpati Adiaksa ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian solusi untuk mengatasi persoalan di negara kita, dan terus terang kami akan terus berkomitmen memuliakan anak dan perempuan. Terima kasih.